Di dalam mempelajari hukum, kita sering menemukan ada istilah hukum acara pidana, lalu kemudian ada hukum pidana, ada acara perdata, dan hukum perdata. Nah, sebenarnya perbedaan itu dilihat dari apanya sih? Lalu kemudian sering pula kita dengar, oh itu adalah hukum acaranya, oh ini adalah hukum materialnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya pembagian itu? Lalu kemudian ada juga sumber hukum yang disebut sebagai sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, kali ini kita akan membahas pembagian hukum menurut cara mempertahankannya. Pembagian hukum menurut cara mempertahankannya itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berisi tentang perilaku. Perilaku ini boleh dilakukan, perilaku itu tidak boleh dilakukan, dan lebih kepada perintah dan larangan. Hukum pidana, kemudian ada hukum perdata, lalu ada hukum dagang, dan lain sebagainya. Di dalam hukum material ini kita melihat bahwa isi dari peraturan-peraturan tersebut lebih kepada hal-hal yang sifatnya perilaku atau hal-hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Sementara itu, hukum formal adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Nah, hukum material adalah yang sifatnya kepada perilaku-perilaku atau perintah dan larangan. Atau bisa juga dikatakan bahwa hukum formal itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara mengajukan suatu perkara ke hadapan pengadilan dan bagaimana petugas-petugas atau para penegak hukum menyidangkan para pelanggar hukum dan bagaimana membuat keputusan hukum. Contoh dari hukum ini adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Di dalam hukum acara pidana kita melihat bahwa aturan-aturan tersebut lebih kepada tata cara mengadili seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Lalu kemudian sama juga dengan isi hukum acara perdata, dia lebih kepada tata cara di dalam mengajukan gugatan, kemudian bagaimana membuat keputusan, lalu kemudian apa yang disebut saksi itu seperti apa, alat bukti itu seperti apa, barang bukti seperti apa. Nah, oleh sebab itu lebih diatur di dalam hukum acara perdata dan acara pidana. Nah, seperti itulah pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Mengapa disebut dengan cara mempertahankan? Karena antara hukum formal dan hukum material adalah dua hal yang saling mendukung satu sama lain, di mana hukum material lebih kepada hal-hal yang sifatnya perilaku, sementara hukum acara adalah tata cara. Nah, untuk menegakkan hukum material ini, kita membutuhkan hukum acara. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai cara mempertahankan. Jadi, percuma kalau hanya ada hukum material tanpa ada hukum formilnya. Karena sebagai contoh, di dalam hukum pidana, ketika ada orang melanggar atau melakukan kejahatan, bagaimana cara menghukumnya? Nah, cara menghukumnya itu adalah dengan cara hukum acara pidana. Begitu juga dengan hukum perdata dan lain sebagainya. Jadi, hampir semua hukum itu memiliki hukum acaranya. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bisa memberi gambaran kepada teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.